Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wal musannifu rahimahullah taala fa'ana biha fil mufidaraini amin. Wa min naimil jannah. Sekarang kita akan membahas sebagian dari kenikmatan-kenikmatan surga. Ya. Yang pertama ada al-hurul ain. Jadi bidadari. Nisaun jamilatun khalaqahunallahu ta'ala. Lam yaroina illa azwajahunna fil jannah. Yakni para wanita-wanita cantik yang Allah ciptakan, yang mereka tidak melihat kecuali kepada suaminya di surga nanti. Ya. Seolah-olah mereka itu bagaikan yakut dan marjan, bagai permata. Amanisa udunya fal mar'atu salihatu ajmalu minal huril aini. Sedangkan kalau untuk wanita-wanita dunia, kalau memang dia wanita solih, dia wanita yang solihah ya, wanita solih, wanita yang solihah, maka dia akan lebih cantik daripada bidadari. Nah, gimana akhi Andar, sudah siap cari mar'ah solihah? Insya Allah, Zat. Faidatun azamu naimin fil jannah ru'yatullahi ta'ala. Nikmat paling besar di surga itu adalah melihat Allah Ta'ala. Fayarahu ahlul jannah kama yaraunal badr. Ahli surga itu akan melihat Allah sebagaimana melihat bulan purnama, dalam artian dia jelas gitu ya. Jelas. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan dan kelebihan. Ya. Wala yarhaqu wujuhahum qataru wala dhillah. Wajahnya itu tidak akan tertimpa kehinaan dan keburukan. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka itulah penduduk surga dan mereka di surga kekal. Berikutnya kita akan membahas neraka. Anaru dalu iqab wa syaqqa fil akhirah. Namanya neraka ini adalah rumah siksa dan rumah celaka di akhirat. Wa ya makhluqatul an, sekarang sudah diciptakan. Wa baqiyatun adallahu lil kafirina wal usah. Nah, tapi ada sebagian hal yang Allah memang persiapkan untuk orang kafir dan para pendurhaka. Qala ta'ala innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang ahlul kitab yang kafir, orang musyrik berada dalam neraka jahanam. Berada dalam neraka jahanam selamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka lah adalah seburuk-buruknya manusia. Wal qaulu ya bifana inar qaulul batil. Ketika ada yang mengatakan neraka ini akan musnah, itu adalah pendapat yang batil, ya, yang menyalahi Al-Quran, Sunnah, dan juga ijma. Penjaga neraka adalah malaikat Malik. Pintunya berjumlah 7. Ya. Nama-nama neraka ada Jahanam, neraka Sakor, neraka Zamharir. Neraka Zamharir ini neraka tapi yang di sana bukan panas, melainkan dingin. Seingat saya begitu. Jadi neraka Zamharir ini nerakanya neraka yang dingin, jadi semacam dikutup gitu. Nah, cuman kan kalau dingin itu ada batasnya ya. Nah, istilahnya ada apa itu dalam fisika ada titik dingin tertinggi. Jadi titik dingin di mana atom ya, atau istilahnya pergerakan atom itu benar-benar berhenti. Itu minus 200 sekian, saya lupa. Tapi kalau panas itu tidak ada batasnya. Karena kan mengacu pada pergerakan sel-sel, partikel-partikel atom itu ya. Jadi tidak bisa dibatasi. Tapi kalau dingin itu ada batasnya. Nah, Zamharir ini kan bukan siksaan yang paling tinggi, jadi masih ada batasnya. Kemudian ada ghoi, ada sa'ir, ada hawiyah, ada jahim. Makanannya ada zajarah zakum, pohon zakum. Pohon zakum itu kayak duri. Ya.
Kemudian apa namanya? Pohon zakum ini juga rasanya pahit, ya. Pohon zakum itu rasanya pahit. Jadi apa istilahnya? Di sana itu ya andaikan merasakan kelaparan, kalau merasakan kelaparan itu nanti akan memakan pohon zakum. Padahal pohonnya itu berbentuk duri. Nah, bentuk duri. Jadi apa istilahnya? Ya orang itu akan secara otomatis memakan itu gitu ya. Karena kelaparannya. Padahal itu duri. Nah, kemudian airnya sodit ajsami ahlinar. Minumannya adalah nanah dari fisik penduduk neraka. Jadi nanah yang mengucur itu jadi minuman. Wah, bisa dibayangkan betapa mengerikannya neraka. Makannya duri. Minumnya nanah. Manahuha. Jadi siksaannya itu bagaimana ya? Panas yang tidak seorang pun akan kuat. Ketika sebiji saja diletakkan di telapak kaki, otak mendidih. Otak itu kan gambarannya ya, otak mendidih. Berarti ya harusnya secara aplikatif ya otaknya meledak gitu kan. Karena kalau yang di dalam otak mendidih kan berarti ya ada uap yang tertahan di dalam kepala. Mestinya ya kalau otak mendidih itu ya meledak kepalanya. Penduduknya adalah para kafir dan para pendosa. Nah, kemudian siapa sajakah yang apa namanya masuk ke sana ya banyak ya banyak. Bahkan kan kalau hanya penduduk surga itu setengahnya kan umatnya Rasulullah baru umat-umat yang lain. Nah kalau neraka ini ya kalau ditanya berapakah penduduk neraka ya sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Nah, macam itu. Ya kan di neraka itu kan juga ada apa namanya? Ada eksekutornya. Kalau malaikat Malik itu kan hanya penjaga gerbangnya. Eksekutornya kan ada malaikat Zabaniyah. Ya, jadi yang patroli di dalam nyiksa. Jadi istilahnya kalau kayak neraka itu ada apa? Sipirnya lah, sipir. Ada juga hewan-hewan yang dulu disiksa di dunia yang suka adu jago. Nanti akan diadu sama jagonya sendiri di neraka. Kalau adu ikan cupang tuh Kenapa? Ya berarti nanti diadu sama ikan cupang, Pak Purnomo. Cupangnya, ayo kamu dulu ngadu saya, sekarang kamu ayo berkelahi sana. Diadu ikan cupang. Kalau ada dulu itu kan apa ya, kalau budaya orang ada adu ayam, adu jangkrik. Adu cupang itu biasanya anak-anak. Faidatun lan yukholada fiha kuluman qala la ilallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang ada iman mengucapkan la ilallah Muhammadur Rasulullah itu tidak akan abadi di neraka. Nah, kalau ada seorang muslim yang masuk neraka, maka akan diam di sana sampai Allah mengampuninya. Ya, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang diampuni Allah. Bahkan sebelum masuk neraka sudah diampuni lah. Nggak mau ya hidup neraka. Cuman kalau nawar ya nawarnya ya minta diampuni. Kalau misalnya nawar yang minta langsung masuk surga kok kayaknya nggak tahu diri. Ustadz, Wan, kalau Ya, untuk Bapak sendiri yang kesan itu tidak meminta, gimana Ustadz dapatnya? Kalau dalam Indonesianya? ya kan seperti semacam syairnya Abu Nawas itu, Akhi Andar. Jadi kan ngerayu kan. Wahai Tuhan, aku bukan ahli surga, tapi saya nggak kuat di neraka. Ya. Kan ngerayu. Saya masuk surga kayaknya nggak pantas deh. Cuman kalau masuk neraka saya nggak kuat gitu. Jadi kan ngerayu Tuhan. Ya, ya tinggal dipilih ini aja diksi-diksi kata yang memelas gitu kepada Tuhan.
Kan di zamannya Nabi Musa sendiri ada yang tukang mabuk, bahkan meninggalnya aja di tumpukan sampah. Tapi saat Nabi Musa bermimpi ketemu dia masuk surga. Loh, kamu kok bisa masuk surga? Kamu kan tukang maksiat. Iya, cuman di menjelang mati saya itu saya bilang gini, ya Allah, saya ini nggak mampu melawan nafsu saya. Padahal engkau tahu saya berusaha. Jadi ngerayu gitu. Saya nggak mampu melawan hawa nafsu saya selalu kalah. Engkau tahu kondisi saya. Diampuni. Soalnya orang beramal pun itu kan pada hakikatnya ya pertolongan Allah juga. Jadi beramal pun itu ya bukan jaminan masuk surga. Ya, bukan jaminan. Karena masuk surga itu kan karena anugerah dari Allah. Kalau hanya mengandalkan amal ya nggak bisa. Soalnya nikmat yang diberikan dengan apa yang kita kerjakan itu nggak berbanding. Karena kita melakukan ketaatan sendiri itu sebuah nikmat. Kita bisa berdiri, bisa sholat, bisa duduk. Itu kan nikmat semuanya. Ya, jadi dengan kita melakukan ketaatan pun kita tuh mendapatkan nikmat. Jadi jelas nggak bakal sebanding, nggak akan kekejar. Ya, nggak akan kekejar. Nah, begitu. Kita lanjutkan sekarang berkaitan dengan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khatimatun fi dzikri faqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Sekarang kita akan membahas hal-hal yang wajib diyakini seorang mukallaf. Khatimatun secara lugah khatimah min kulli syai akibatu wa akhiru. Akhirnya. Musonif di sini yang dikehendaki adalah akan memperingatkan atas beberapa poin yang wajib bagi seorang muslim untuk mengertinya berkaitan dengan Rasulullah. Nah, di sini disebutkan kata mukallaf. Mukallaf itu disebut mukallaf manakala memenuhi beberapa syarat. Yang pertama Islam. Yang kedua adalah baligh. Yang ketiga berakal. Berakal ini maksudnya punya akal ya, terlepas dipakai atau tidak. Kadang kan ada yang secara akal itu sehat, cuman nggak mau dipakai, semaunya sendiri, nurutin nafsunya, ya ada. Nuruti dorongan yang ada pada jiwanya, gitu ya ada. Yang keempat, sahabatnya dakwah yang sohihah. Ya. Jadi ada dakwah, sampai dakwah tentang Islam yang sohih, itu nanti dia sudah kena taklif. Nah, sudah kena taklif. Yang ke-30, Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatun wa fuddila. Musonif di sini memulai untuk menyebutkan cerita kenabian. Cerita kenabian atas pemilik dari risalah tersebut ya. Ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang mukallaf harus mengetahui Rasul. Seorang mukallaf harus mengetahui Rasul. Nah, yakni Nabi kita dan kita harus bangga. Kita harus bangga. Nah, dan sebagai bentuk pemuliaannya adalah kita idhofahkan dhamirna pada lafaz Nabi. Nabi Yuna sebagai bentuk kebanggaan. Ya. Nabi kami. Nah, ini Nabi Muhammad diambilkan dari kata Hamidah. Ya, Hamidah. Allah telah kumpulkan kepada Nabi Muhammad seluruh bagian dari pujian secara zahir dan batin. Dan ketika melahirkan emang yang menamainya dengan nama Muhammad adalah Sayyidah Aminah. Ini menurut satu versi. Sedangkan menurut Qil ya, dinamakan Muhammad oleh kakeknya yakni Abdul Muthalib. Ya, disampaikan oleh kakeknya yakni Abdul Muthalib. Ya, karena sebuah mimpi yang dilihat
oleh Abdul Muthalib. Nah, sebuah mimpi yang dilihat oleh Abdul Muthalib. Kemudian ada ya yang menjamakkan, mengumpulkan dua kaul ini, bahwasanya Sayyidat Aminah itu berkata kepada Abdul Muthalib, kakek dari Nabi, berilah ia nama Muhammad. Ya, berilah ia nama Muhammad. Waqad habbahu rabbuhu min asma'i wa sifa al-hasanah. Korobata alif ismin. Wa qasas asma' tadul ala syarafil musamma. Walaysa indana asyrafu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah ini ya, Allah Azza wa Jalla telah memberikannya sebaik nama dan sifat yang baik. Ya, nama dan sifat yang baik. Dan banyaknya nama itu menunjukkan atas bahwasanya yang diberi nama ini adalah mulia. Jadi dengan banyaknya nama itu untuk menunjukkan betapa mulianya orang yang diberi nama. Dan tidak ada yang lebih mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lil alamina, ya alamin ini jamak dari kata alam. Bahwa kullu ma siwallah, yang dikehendaki dengan alam itu adalah selain pada Allah ya. Yang dikehendaki dengan alam itu adalah selain Allah. Wa rahmah ya, memiliki kasih sayang pada hambanya. Ya, memiliki kasih sayang pada hambanya. Maka tidak wajib atas Allah untuk mengutus seorang Rasul. Tapi Allah utus Nabi Muhammad itu sebagai rahmat untuk manusia dan jin, juga kepada seluruh makhluk. Kepada manusia dan jin, dan juga kepada seluruh makhluk. Kepada seluruh makhluk. Minatan wa karoman minallahi ta'ala. Sebagai bentuk anugerah dan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Abuhu Abdullah Abdul Muthalib Hashimun Abdul Manaf bin Yantasib. Nasab Rasulullah ya, yakni Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Jadi buyut dari Rasul adalah Hashim. Kemudian Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Bin Ghalib bin Fahar bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dan kemudian terus bersambung sampai ke Nabi Ismail bin Ibrahim. Nasabnya dari jalur ayah ini merupakan nasab yang paling mulia. Beliau adalah pimpinan, anak dari pimpinannya pimpinan, dan seterusnya. Allah telah pilih Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahar bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Berapa generasi itu? Banyak ya. Sampai ke Nabi Ismail. Kemudian untuk ibunya adalah Aminah Az-Zuhriyah, yang beliau disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Jadi dari ibu adalah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf. Nah, jadi Abdu Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Jadi ada pertemuan antara nasab dari ibu dengan ayah Rasul ini pada Kilab, ya. Bertemu pada Kilab.
Tapi di sini memang ya bertemu pada Nabi hingga bersambung pada Ismail dan bertemu pada semuanya itu nasabnya kembali kepada Nabi Ismail bin Ibrahim gitu ya. Ibunya adalah seorang pimpinan dari Bani Zuhroh ya, dari kecantikan dan kemuliaan. Ya, yang paling cantik, yang paling mulia. Faedahnya ismul qabilah allati tamatil wiladah ala yadaiha asyifa wa ya ummu Abdurrahman bin Auf ya. Jadi nama kabilah yang mengurusi, yang mengcover kasus persalinan ya, jadi yang mengcover persalinan Sayyidina Muhammad itu nama kabilahnya adalah Syifa ya, itu adalah ibu dari Abdurrahman bin Auf. Beliau itu disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Ini wanita pertama yang menyusui Rasul. Kemudian Suwaibah yang merupakan budak wanita dari Abi Lahab. Ya. Kemudian Halimah Sa'diyah. Kemudian sorry. Yang pertama kali menyusui Nabi Muhammad itu adalah ibunya dulu. Jadi Sayyidatuna Aminah. Setelah dari Sayyidatuna Aminah dilanjutkan oleh Suwaibah. Yang Suwaibah ini merupakan hamba sahaya dari Abi Lahab. Kemudian dilanjutkan oleh Halimah Sa'diyah. Dan disinilah Halimah Sa'diyah mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Masuk Islam dan dikuburkan di Baqi. Sa'diyah itu nama untuk Bani Sa'ad. Ya. Ini di sini ada sedikit profil ya dari Halimah Sa'diyah. Halimah bintu Abi Thu'aib Abdillah bin Haris bin Syajnah bin Jabir As-Sa'di Al-Bakri Al-Hawazadi. Ya. Jadi termasuk Halimah Sa'diyah ini adalah ibu-ibu Nabi Muhammad dari jalur persusuan. Nah, jadi beliau ini Halimah Sa'diyah membawa Rasul ke daerahnya, mukim di sana di Bani Sa'ad selama 4 tahun, ya selama 4 tahun, kemudian dikembalikan kepada ibunya, kepada Siti Aminah. Dan Halimah Sa'diyah ini merupakan istri dari Al Harith bin Abdul Uzza As-Sa'di dari desa Hudaybiyah. Halimah ini datang ke Mekah, ya, datang lagi ke Mekah setelah Rasul menikahi Khadijah. Ya. Jadi istilahnya sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Gitu. Kemudian kembali lagi ke Mekah, bertemu dengan anak persusuannya saat anak persusuannya itu menikah. Jadi kalau dulu dikembalikan Rasul itu kepada ibunya usia 4 tahun, kemudian baru bertemu lagi saat usia 25, jadi 21 tahun. Ya. Ini Halimah ini mengeluh bahwasannya mengalami kegersangan di daerahnya. Akhirnya Rasul ini konfirmasi kepada Khadijah mengenai kondisi dari Halimah. Akhirnya Khadijah pun memberikan kambing kepada Halimah Sa'diyah sebanyak 40 kambing. Ya. Dan kemudian datang lagi bersama dengan suaminya setelah terutus menjadi Rasul Nabi Muhammad, dan keduanya pun masuk Islam. 40 kambing, sekarang satu kambing hitunglah 3 juta ya Pak Purnomo. Berapa harga kambing? Ya, hitunglah 3 jutaan lah. Kali 40 berarti berapa? 120 juta. Halimah Sa'diyah datang kepada Nabi
di hari Hunain ya. Dan juga pada saat di Ji'ronah, jadi tempat yang dekat dengan Makkah. Rasul pun mendatangi beliau Halimah ya, dan membentangkan selendang beliau, dan Halimah pun duduk di sana. Jadi bagaimanapun ya, meskipun Rasul itu adalah seorang utusan, tapi beliau sangat menghormati, menghargai ibu persusuannya, sampai membentangkan selendangnya untuk ibu persusuannya. Ya, Halimah Sa'diyah ini memiliki riwayat dari Nabi, dan beliau meninggal dan dimakamkan di Baqi. Kemudian mauliduhu bimakatal Aminah, wafatu bitoibatal Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dilahirkan ya di kamar yang paling, di daerah yang paling mulia, yakni Makkah Al Mukarramah ya, dalam apa namanya ya, dalam daerah ya, dalam lingkup ya, dalam sektor ya, yang celah atau jalan ya, jalan atau ya gangnya lah, atau gang atau daerah yang lebih kecil dari Bani Hashim di hari Senin tanggal 12 dari Rabiul Awal, atau sama dengan 20 April 571 Hijriah. 571 Hijriah. Pada tahun gajah. Jadi tahun Abraham mengerahkan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah. Ada yang mengatakan Rasul lahir pada 2 Rabiul Awal. Ya, ada yang mengatakan 2 dari Rabiul Awal. Rasulullah SAW wafat di Madinah ya. Jadi Madinah ini ada nama lain, yakni Thaibah, karena Madinah ini menjadi baik dengan datangnya Rasul. Sebelum hijrah namanya Yathrib, setelah hijrah namanya Madinah Al-Munawwarah binuri kudumi sallallahu alaihi wasallam. Kota yang tersinari dengan cahaya kedatangan Rasul. Sehingga Madinah ini menjadi daerah yang memiliki peradaban dan keindahan ya yang tinggi. Nah, padahal Arab pada masa itu berada dalam perpecahan, dalam keterpisahan, dan dalam kebodohan. Tapi dengan ada datangnya Nabi Muhammad, itu semua berubah. Ya. Oke, saya lanjutkan karena nggak ada yang perlu ditanyakan ya. Ini kan kita ya, semacam cerita lah ya, semacam cerita. Nggak perlu, saya rasa kok nggak perlu. Ada yang dibahas? Ustaz, Iya. mengenai yang tadi kan yang mana yang apa namanya tuh, ketika masuk surga itu kan orang yang beramal salat pun katanya tidak akan masuk surga gitu Ustaz ya. Maksudnya bukan sebuah jaminan. Tapi kadang ada orang yang beranggapan seperti ini, buat apa sholat, buat apa ngaji, kita juga kan tidak akan masuk surga kan. Nah, cara menanggapi orang seperti itu gimana Ustaz? Anda sholat aja nggak masuk surga, nggak jadi jaminan masuk surga, apalagi nggak sholat. Rasionalis gitu. Iya kan, istilahnya kalau buat ibadah aja nggak bikin masuk surga, buat apa ibadah kan gitu. Ya tinggal dibalik aja. Iya kalau Anda ibadah aja nggak bisa masuk surga, apalagi nggak ibadah. Ya mindsetnya yang harus diperbaiki. Jadi sesuatu yang tidak bisa dilakukan secara utuh, ya kita lakukan sebisanya. Karena yang dilihat Tuhan itu bisa jadi bukan hasilnya, tapi upayanya. Seberapa usaha kita untuk melaksanakan kebaktian kepada Tuhan. Bisa dimengerti? Ya prosesnya mungkin. Iya. Kayak umpama dalam kasus taubat, ada orang tobat.
Udah tobat, ngulangin lagi, tobat, ngulangin lagi. Tetap jangan berhenti bertobat. Karena yang dilihat Tuhan itu effortnya, seberapa keras Anda berusahanya. Masalah hasil itu kan kehendak Allah juga. Wa qatufiya sallallahu alaihi wasallam subhal isnaini di pagi hari Senin Sani Asyar min Rabi awal 12 Rabiul Awal di tahun 11 Hijriah yang sama dengan 8 Juni 633 Masehi. Dimakamkan di malam Rabu di kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Wahia asyrafu buqatin alal itlaq. Ya. Kamar Sayyidatuna Aisyah ini adalah kamar yang paling mulia karena di sana ada jasad, ada fisik dari pemimpin para manusia. Atama qoblal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sitina. Jadi Rasulullah bersama dengan Halimah Sa'diyah hingga berumur 4 tahun, ya. Kemudian terjadi peristiwa pembersihan dada Rasul. Jadi Rasul itu kan pernah saat usia 4 tahun itu tersesat di hutan. Kemudian di sana itu oleh malaikat dibersihkan hatinya. Kemudian kembali kepada ibunya. Ya. Kembali kepada ibunya dan bersama ibunya hingga berusia 6 tahun. Kemudian ibunya meninggal, diasuh oleh kakeknya yakni Abdul Muthalib sehingga berusia 8 tahun dan kakeknya pun meninggal. Kemudian diasuh oleh pamannya. Abu Thalib. Nah, beliau pada saat bersama Abu Thalib itu berprofesi sebagai penggembala kambing. Beliau berusia 8 tahun. Zaman dulu ya anak kecil sudah kerja ya. Zaman sekarang usia 20 aja masih nganggur. Usia 20 masih beban keluarga. Zaman dulu kecil itu sudah matang secara mental dan mempersiapkan ekonominya lah istilahnya begitu. Ketika mencapai usia 12 tahun, beliau akhirnya mulai berdagang. Ketika mencapai 20 tahun, beliau ikut perang, namanya Perang Fujar, bersama dengan paman-pamannya. Nah, jadi itu perang yang bukan perang dalam nuansa Islam, ya. Namanya perang antar kabilah, Perang Fujar. Nah, kemudian beliau menyaksikan atau menghadiri namanya Halafal Fudul. Halafal Fudul itu adalah praktik Hilaf Fudul. Jadi konferensi yang terjadi di Mekah, ya, Hilaf Fudul, ya, adalah konferensi ya, yang terjadi di Mekah. Beliau ikut menyaksikan itu. Beliau berusia 25 tahun, kemudian menikah dengan Siti Khadijah di usia itu juga, ya. Dan hidup bersama dengan Siti Khadijah di lereng Gunung Marwah, di rumahnya di sana. Kemudian setelah 40 tahun, ya, beliau sebelum 40 tahun, beliau itu mulai suka menyendiri, beribadah di Gor Hira. Hingga ketika tepat berusia 40, ya, beliau di Gor Hira di hari Senin tanggal 17 dari bulan Ramadan, Malaikat Jibril datang dan membacakan surah Al-Alaq. Ya, membacakan surah Al-Alaq
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaqin iqra. Wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Beliau ya berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Kemudian hijrah ke Madinah dan mengajak berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Jadi total dari keterutusan Rasul itu 23 tahun. Nah, kemudian setelah mencapai usia 60 tahun ya, beliau melebihi, jadi beliau meninggal itu melebihi usia 60 tahun, tepatnya di usia 63 tahun beliau wafat. Nah, di sini ada faidah. Masa di mana Rasulullah hidup di Mekah sebelum 40 tahun dinamakan masa qoblal bi'tsah, sebelum keterutusan. Dan masa setelah 40 tahun disebut dengan al-bi'tsah, masa keterutusannya. Ya. Sedangkan masa di mana Rasul itu hidup di Madinah dinamakan dengan al-ahd al-madani. Jadi informasi terkait hal-hal yang mengenai keberadaan beliau di Madinah, gitu ya. Jadi informasi tentang Madinah di mana beliau berada di sana saat itu. Ini terkait perang-perang yang bernuansa Islam, ya, dan sebagai bentuk penyebaran agama Islam. Pertama adalah ada Ghazwatul Abwa, ya. Kemudian ada Ghazwah Buat, Ghazwah Buhron, Ghazwah Usyairah, Ghazwah Safawan, Ghazwah Badr Kubro. Ini baru yang biasanya sedang disebut-sebut. Karena memang disinilah pasukan yang berhadapan-hadapan itu banyak. 300 lawan 1000, tapi bisa menang. Ghazwah Bani Sulaim, Ghazwah Bani Kunaiko, Ghazwah Suwaik, Ghazwah Ghatafan, Ghazwah Uhud, nah, termasuk perang besar lagi. Ghazwah Hamra'ul Asad, Ghazwah Bi'r Ma'unah, Ghazwah Bani Nadir, Dzatir Riqa, Badr Akhirah, Daumah Jandal. Ada banyak perang, tapi Ghazwatul Ahzab ini perang-perang yang berkaitan dengan penyebaran Islam di masa Rasul. Ghazwah Bani Quraidah, Bani Lihyan, Ghazwah Dzawi Qard, Ghazwah Banil Mustalik, Hudaybiyah, Khaybar, Mu'tah. Ya. Mu'tah ini yang di mana Rasul pernah memberikan dispensasi untuk perang Mu'tah ini, kalau nggak salah yang Rasul memberikan dispensasi untuk nikah mut'ah itu, kalau nggak salah ya. Nanti coba ditahqiq lagi, mungkin saya yang lupa. Ghazwah Dzati Salasil, Ghazwatul Khobat, Ghazwah Fathu Makkah. Jadi ghazwah itu sebenarnya tidak harus ada harb. Jadi gini, ada istilah ghazwah, ada istilah harb. Kalau ghazwah itu ekspansi militernya. Nah, ekspansi militer ini tidak melulu terjadi peperangan. Karena di sana itu yang penting adalah semacam ada progres untuk menduduki suatu tempat. Apakah terjadi perang atau tidak, itu belum tentu. Jadi ekspansi militernya ghazwah, kalau harb itu peperangannya. Ghazwah Hunain, Ghazwah Taif, dan Ghazwah Tabuk. Nah, jadi kalau ekspansi pasukan militernya ini, ya ada sekitar 31 di masa Rasul masih hidup. Mungkin ada yang timbul spekulasi loh, agama Islam disebarkan dengan tekanan dan dengan pedang. Ya, sebenarnya perang-perang di masa Rasul ini sebagai respon dari adanya serangan dari luar. Dalam tinjauan sejarah tidak satupun ada perang yang dimulai. Tidak ada ekspansi militer dari Rasul yang dilakukan kecuali sebagai bentuk antisipasi adanya kemungkinan untuk diserang terlebih dahulu gitu. Ya, jadi melihat
adanya kemungkinan untuk diserang, jadi melakukan agresi militer terlebih dahulu, terlepas nanti ada perang atau tidak. Nah, berikutnya anak-anak Rasul, ya, putra dan putri Rasul di sini. Wasa'abatun auladuhu faminhumu salah satun minadzukuri tufhamu. Qasim wa Abdullahi wa huwa thayyibu wa tahirun bidaini dza yughlaqabu. Jadi Rasulullah menikahi Sayyidah Khadijah, usia Sayyidah Khadijah usia Rasul itu 25 tahun. Kalau Sayyidatullah Khadijahnya 40 tahun pada saat itu, tapi masih produktif. Ya. Orang dulu itu kan fisiknya luar biasa sekali. Ya. Kalau sekarang ya mungkin sedikit berbeda ya karena makanannya sudah kimia-kimia, kemudian pola hidup yang kurang sehat. Kalau orang dulu kan makanannya masih natural, terus pola hidupnya sehat, begadang-begadang malam di depan HP juga jarang, kayak orang sekarang. Ya semacam itu. Orang sekarang aja punya anak lebih dari 5 aja sudah jarang sekali. Paling mentok-mentok 3, 4. Ada orang sampai punya anak 8, zaman sekarang sudah rekor. 8 laki-laki semua. Wow. Wah, itu macam-macam dikeroyok ya. Kemudian Nabi Muhammad ini tinggal bersama Siti Khadijah di rumah Siti Khadijah yang berada di samping atau di lereng lah ya, masuk lereng gunung atau kaki gunung, Gunung Marwah. Beliau dari Siti Khadijah ini memiliki 2 orang putra dan 6 orang putri. Ya memang satu-satunya istri beliau yang melahirkan anak ini ada Siti Khadijah. Kalau Maria Kiptiyah kan awalnya posisinya sebagai hamba sahaya gitu. Kemudian baru diperistri. Nah, 2 orang anak itu adalah Qasim, ya. Dan dengan nama Qasim inilah Rasul nanti diberi julukan Abul Qasim, gitu ya. Nah, dan yang kedua adalah Abdullah, ya. Nama lainnya Thayyib atau Thohir. Dan dengan dengan 2 nama inilah dengan 2 anak laki-laki inilah yang terlahir dari Siti Khadijah. Jadi kalau label untuk Rasul sendiri itu ya Abu Qasim mengacu anak pertamanya Qasim yang laki-laki. Yang kedua Thohir tapi dijuluki Abdullah. Di sini ada biografi singkat tentang anak-anak beliau. Pertama Qasim bin Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Qasim bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibunya Sayyidatuna Khadijah. Dilahirkan di Makkah Mukarramah sebelum kenabian. Ini anak pertama yang Rasul miliki. Makanya Rasul dinamakan dengan Abu Qasim. Untuk Qasim ini beliau sempat hidup 2 tahun. Menurutku lebih sedikit dari itu. Dan ini adalah anak pertama yang wafat dari anak-anak Rasul. Dimakamkan di Mekah di kuburan Ma'la. Ya. Kuburannya berada di samping ibunya Sayyidatuna Khadijah. Itu tentang Qasim. Berikutnya tentang Abdullah. Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, lakopnya julukannya Thayyib atau Thohir. Jadi malah yang julukannya di sini menurut biografi di sini julukannya adalah Thayyib atau Thohir. Thohir itu julukannya. Namanya Abdullah, ibunya Sayyidatuna Khadijah. Dilahirkan di Makkah sebelum kenabian. Menurut Kil setelah kenabian. Ya. Beliau wafat di Mekah usianya tidak sampai setahun. Nah, ketika Abdullah ini meninggal, Al-As bin Wa'il, jadi ayah dari Amr bin As itu ya. As bin Wa'il ini tapi meninggalnya dalam keadaan tidak beriman. Saat meninggalnya Abdullah ini, Wa'as bin Wa'il pun berkata, Qadin koto'a waladuhu.
bahwa abtar anak-anaknya sudah habis gitu ya. Jadi memang ya namanya orang tidak beriman. Gitu. Hingga turun ayat inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Jadi yang namanya keterputusan berkah atau kebaikan itu adalah bagi orang yang menghina Rasul. Bagi orang yang menghina Rasul. Jadi bukan Rasul yang abtar, bukan Rasul yang sedikit berkahnya. Tapi merekalah yang menghina Rasul yang sedikit berkahnya. Terputus berkahnya. Untuk pagi ini mungkin saya cukupkan sekian dulu ya. Ini saya sedikit ada keperluan. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.